Betul, Pemain bola jangankan Bung kita Ais ya. bermimpi masuk ke Piala Asia, Hmm. untuk lolos atau menang di AFF aja susah gitu, sama Hmm. Vietnam aja kita juga susah. Tapi Hmm. sekarang dengan grafik yang meningkat, Thailand tuh sekarang udah, kalau menurut saya, Thailand udah lewat loh. Udah lewat. Kita levelnya udah Hmm. bukan Thailand lagi, Ya. Jepang sekarang. Selamat pagi Bung Ais. Wah, happy Weh. banget pokoknya nih. Pagi-pagi udah di studio ya, luar biasa. Weh, kan Subuh ya kantor ya. Karena semangat Bung Ais kita habis habis sholat tahajud langsung berangkat dulu Bung Ais, kebetulan. Bung Ais, gimana kabarnya Bung Ais? Alhamdulillah baik. Seger banget ya, habis mandi ini. Habis mandi. Nah, Bung Ais, kita baru timnas futsal Indonesia kita baru cetak sejarah nih ya, jadi runner up meskipun Ya. harus kalah di final. Nah, ini gimana Bung Ais ngelihat pencapaian manis dari timnas futsal Indonesia nih Bung Ais? Ya, ini bukan pencapaian instan ya, artinya ini ada proses yang sangat panjang. Kalau kita tahu kan futsal Indonesia baru masuk ke Indonesia 2000-an lah. Iya. Tapi baru mulai tertata itu sekitar tahun 2015, 2017 lah. Sejak pelatih-pelatih asing masuk dan FFI juga semakin rapi ya. Mulai dari Victor Hermans, kemudian juga Kensuke Takahashi, beralih ke pelatih asal Iran ya, Hazim Zadeh, Zadeh. sampai akhirnya ke Hector Toto. Ini artinya prosesnya panjang. Ada proses pembinaan yang bagus, ada perekrutan pelatih yang bagus, dan kompetisi yang berjenjang. Kita tahu sejak 2000-an gitu ya, 2012-an itu kompetisi liga kan jalannya bagus tuh. Bukan hanya pria tapi juga ada wanita, bukan hanya di kasta tertinggi ya, tapi ada juga Liga Nusantara di bawahnya, sehingga jalannya smooth, dan juga banyak sekali kompetisi-kompetisi di level-level junior. Swasta juga bikin, sehingga ini yang bikin perkembangan futsal menjadi cepat, dan hasilnya kita bisa lihat dari tanaman yang kita tanam dari tahun 2017 ya, kita bisa petiknya mulai terlihat sekarang ini. Kita di kawasan ASEAN tadinya kita nggak pernah juara, hanya ada di bawah Thailand, tiba-tiba 2024 kita bisa juara. 2010 pernah juara ya, saat itu Piala AFF, tapi kita tahu kala itu Thailand nggak ikut. Sehingga yang betul-betul kita nilai sebagai juara ya 2024 kemarin di tangan Hector Soto. Kemudian setelah juara Piala AFF juga kita dapat medali emas SEA Games. Setelah itu ya kedepannya sih pasti sangat luar biasa. Bahkan kalau saya pikir kemarin semifinal saja udah sangat luar biasa loh. Apalagi kalau kita bisa nembus final, dan kemarin kita gagal juara. Ini anggap aja Indonesia ini mirip-mirip Argentina tahun 2014 lah. Mereka kan sampai Runner up ya. Messinya cuma Iya. kalah doang. Ah, Nanti beberapa tahun ke depan insya Allah juara. amin, Dan amin. kalau kita nilai kan nih perkembangannya luar biasa ya, artinya ada proses yang berjenjang lah, bukan proses yang instan. Jadi memang kan kedatangan cost sector bisa dibilang sebagai salah satu apa ya Bung Ais, salah satu faktor atau titik balik kesuksesan timnas futsal Indonesia ya Bung Ais. Cost sector saat itu ditunjuk sebagai pelatih di bulan September 2024, 2 bulan berselang langsung bawa timnas futsal Indonesia juara ya, saat itu mengalahkan Vietnam 2-0 di final, dan sebelumnya mengalahkan Thailand 5-1 atau 6-1 gitu di semifinal. Jadi sebenarnya kalau Bung Ais melihat sendiri, apa sih kelebihan cost sector ketimbang pelatih-pelatih timnas futsal Indonesia sebelumnya, semisal seperti Kensuke Takahashi kan kita, atau yang bisa kita bilang sebagai pembuat fondasi ya, fondasi tim nasional futsal Indonesia, karena kan Kensuke saat melatih timnas saat itu banyak pemain yang dipromosikan atau diorbitkan seperti Samuel Eko saat itu kan di timnas futsal U20, terus juga ada beberapa pemain lah. Kalau Bung Ais melihat coach Hector Soto seperti apa? Ya, saya pikir coach Hector Soto memang pelatih yang bisa dikatakan jempolan lah.
Dia pandai memotivasi pemain, dia bisa strateginya juga sangat matang sekali. Tapi kita tidak bisa melepaskan sukses ini dari pelatih-pelatih sebelumnya. Ini pelatih yang saya pikir menerima tongkat estafet yang bangunannya sudah dibangun dari sejak Kensuke Takahashi. Bahkan bukan Kensuke Takahashi, bisa dikatakan dari pelatih sebelumnya, Victor Hermans ya, pelatih asal Belanda. Kemudian ya memang saat itu belum ada apa-apanya, kita belum dapat prestasi, tapi mulai dibangunnya dari situ tuh, mulai tanam bibitnya dari situ, diperkuat lagi oleh Kensuke Takahashi. Ya seperti tadi Bur bilang, Samuel Eko masuk, Saoki Saud masuk, banyak pemain-pemain muda yang dipromosikan, dan hasilnya pemain-pemain muda yang dulu muda itu sekarang semakin matang. Nah, ini yang akhirnya dimaksimalkan oleh Hector Soto. Artinya Hector Soto nggak mungkin bisa bikin tim ini sukses kalau bangunannya ini, fondasinya ini belum jadi gitu loh, fondasinya belum tercipta. Dan memang kita acungi jempol lah, Hector Soto pelatih luar biasa, dan tempo 1 tahun, belum 2 tahun lah ya, Iya, belum 2 masih tahun. 1 tahun gitu. Sudah dapat 2 trofi, Piala AFF, medali emas SEA Games, dan sekarang bisa dikatakan prestasi juga ya. Artinya 3 prestasi membanggakan sudah diraih oleh Hector Soto. Jadi tidak salah kalau FFI atau Federasi Futsal Indonesia memperpanjang kontraknya ya, sebelum Piala Asia ini sudah diperpanjang 2018 dan dipastikan aman sampai Piala Dunia 2018. Sayangnya kemarin kita ini bukan tahunnya Piala Dunia ya, Iya, sehingga nggak lolos ya. kita nggak lolos karena bukan tahunnya Piala Dunia. Iya. Coba kalau tahunnya Piala Dunia udah pasti lolos itu. Nah, Bung Ais, kan kita tahu ya Hector Soto ini selain jadi pelatih Timnas Futsal Indonesia juga mengemban jabatan sebagai Dirtek di Federasi Futsal Indonesia. Kalau menurut Bung Ais, apakah ini ada jadi salah satu faktor dia bisa lebih membangun skuad yang lebih oke dan mempermudah pekerjaannya di Timnas Futsal Indonesia? Iya, ini memang cukup ideal ya. Ini apa artinya, proses yang cukup bagus, artinya dia bisa bukan hanya memanage timnas senior, tapi dia juga bisa melihat kualitas-kualitas pemain, dia bisa mengembangkan futsal di Indonesia dengan program-programnya ya. Artinya dengan apa manajemen yang dia pegang sebagai direktur teknis, tentu dia bisa membangun apa yang dia butuhkan nih. Timnas futsal Indonesia kurangnya di mana nih, nanti dia bisa membangun dari situ. Itu artinya dengan keputusan dia juga sebagai direktur teknis, ini artinya keputusan yang sangat tepat ya. Artinya dia bisa berkesinambungan membangun generasi futsal Indonesia. Kan Bung Ais, tadi kan Bung Ais juga sempat menyinggung, sayangnya kan Piala Asia Futsal ini nggak bertepatan dengan tahunnya Piala Dunia Futsal ya. Kan baru nanti di tahun 2028 tuh Piala Dunia Futsal akan digelar, sekaligus Piala Asia Futsal 2028 akan jadi ajang kualifikasi ya untuk Piala Dunia Futsal tahun 2028. Nah, Bung Ais melihat nih, terlepas dari Indonesia mengajukan bidding ya sebagai calon tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Kalau dengan komposisi skuad saat ini, ya kita masih melihat komposisi skuad saat ini deh, kita belum lihat bagaimana ke depannya. Bung Ais yakin nggak sih Tim Nasional Futsal Indonesia asuhan Hector Soto ini bisa punya kualitas untuk masuk ke babak semifinal Piala Asia Futsal 2028? Karena kan Coach Hector sempat bilang nih Bung Ais, futsal tuh dinamis katanya. Kalau misalnya turnamen Piala Asia Futsal ini digelar dalam 15 hari ke depan lagi, belum tentu Indonesia bisa masuk ke final katanya gitu. Nah, kalau Bung Ais ngeliatnya seperti apa? Betul ya, Coach Hector Soto betul ya, apalagi kan kita tahu di 2028 bukan Indonesia kan tuan rumahnya. Yeah, betul. Nah, dari situ kan artinya kita kalau bisa dibilang kita kehilangan satu pemain lah. Yeah. Kalau kemarin kan ya, bukan hanya kita bermain dengan 5 orang, tapi bermain dengan 10.000 orang lah ibaratnya, bisa dikatakan demikian. Karena 5 orang ditunjang dengan 10.000 teriakan di Indonesia Arena, tentu itu beda. Ini meningkatkan performa kita, mentalitas kita, dan sekaligus menjadi teror buat lawan-lawan. Nah, nanti 2028 kita nggak main di kandang. Tentu ini ujian tersendiri buat timnas futsal kita ya. Dan tapi dengan kualitas yang ada, dengan kemenangan kita lawan Jepang, kita bisa tahan Irak, kita bikin susah payah Iran ya. Iran tuh nyaris kita kalahkan loh.
Sayang saja memang ya nasib lah berkata Iya. lain kemarin. Belum rezeki ya Bung Ais ya? Artinya ya kan futsal, sepak bola dan olahraga lainnya ini kan bukan hanya ditunjang oleh pemain, bukan hanya ditunjang oleh pelatih, bukan hanya ditunjang oleh strategi, tapi ada jangan lupa satu yang faktor juga menentukan, faktor luck, faktor keberuntungan lah. Itu kita yang kemarin nggak dapat gitu. Kita hanya kurang faktor keberuntungan kemarin. Nah, sekarang kedepannya bagaimana caranya pemain-pemain yang udah ada ini yang sudah bisa bersaing dengan Iran, bersaing dengan Jepang, Thailand, Vietnam, gimana caranya di-keep dan dikembangkan gitu. Jadi jangan juga bertumbuh dengan pemain yang ini. Coach Hector Soto pasti akan cari pemain-pemain lain untuk menambah kedalaman skuad mereka. Sehingga saat satu pemain yang absen, kemarin Coach Hector Soto sudah sangat luar biasa loh. Evan Somelina tidak ada, dia Nggak bisa ada. kembangkan pemain-pemain lain. Artinya dia tidak tergantung pada satu dua pemain. Kolektivitas permainan saya pikir yang menjadi marwah utama timnas futsal kita. Karena futsal ini kan tidak seperti sepak bola ya. Sepak bola kan mungkin yang diganti hanya 3, 5 gitu ya maksimal. Kalau futsal kan 2 menit sekali itu ganti loh. Iya, semuanya ada paket 1, paket 2, ada siapa yang menjadi kiper terbangnya saat main power play. Artinya nggak bisa bertumbuh kepada pemain utama, harus pemain utama dan pemain pelapis itu harus sama-sama kuat. Bahkan bisa dikatakan di futsal itu nggak semuanya pemain utama, tinggal bagaimana strategi pelatihnya ya. Karena ya 2 menit ganti, 2 menit ganti. Ini kan tentu artinya membutuhkan kedalaman skuad yang luar biasa. Betul. Nah, Bung Ais kan nanti Piala Asia Futsal akan digelar lagi di 2028. Sebelum ada Piala Asia Futsal, ada SEA Games di 2027. Tapi sayangnya nggak ada futsalnya nih, Mas Bung Ais. Saya nggak ada futsalnya nih. Nah, ini bisa ganggu persiapannya timnas futsal Indonesia nggak, Bung Ais? Karena kemarin kan juga sebelum kita main di Piala Asia yang sekarang, main dulu di SEA Games dan itu membangun chemistry dan persiapan, jadi ajang persiapan juga. Kalau menurut Bung Ais gimana nih? Ya memang tentu sedikit banyaknya akan mengganggu ya, tapi paling nggak kan kita bisa membangun atau membuat mini turnamen sendiri. Kayak kemarin kan sebelum Piala Asia ini, bahkan sebelum SEA Games sempat diadakan Four Nation Cup kan. Ini tentunya bisa untuk dijadikan acuan. FFI bisa kembali mengadakan turnamen-turnamen serupa, mengundang tim-tim kuat sehingga bertanding dalam sebuah turnamen. Memang tingkat kompetitifnya beda ya, tapi tetap saja dengan adanya turnamen itu paling enggak sedikit banyaknya menggantikan fungsi turnamen yang tidak ada seperti SEA Games itu. Artinya dengan kualitas pemain-pemain yang sekarang, kalau Coach Hector Soto bisa mengembangkannya, kita masih bisa bermimpi untuk kembali lolos ke semifinal minimal di Piala Asia 2028. Bung Ais, ini kan di saat bersamaan ketika timnas futsal Indonesia pelan-pelan performa meroket nih, ya kita nggak bisa dipungkiri ya kalau rival Indonesia nih Thailand performanya pelan-pelan menurun ya. Karena kan sejak 2024 mereka nggak juara Piala AFF kan. Karena kalah di semifinal. Saat itu memang Thailand nggak full tim karena Osman Musa pun nggak main. Tapi kan mereka main kandang sendiri, harusnya itu bisa memberikan motivasi tambahan buat mereka. Terus juga di SEA Games mereka cuma dapat perak kan. Ini merupakan pertama kalinya Thailand gagal juara SEA Games karena di 5 edisi sebelumnya Thailand selalu dapat medali emas ya. Terus juga di Piala Asia Futsal dari Thailand ini bisa dibilang mengalami penurunan hasil. Kan di tahun 2024 ketika mereka jadi tuan rumah, mereka lolos ke final, Bung Ais ya, sebelum dibantai oleh Iran 4-1. Dan tapi di edisi kali ini mereka dikalahkan oleh Irak, negara yang bisa dibilang secara kekuatan futsalnya nggak sebaik Thailand harusnya, karena kan secara ranking FIFA pun Thailand jauh di atas Irak. Thailand peringkat 11 dunia, sementara Irak pun sekarang di posisi 40-an dunia. Nah, kalau Bung Ais melihat sendiri, sebenarnya kira-kira apa sih faktor yang bikin Thailand nih pelan-pelan performanya menurun? Apa karena para pemainnya udah nggak broad lagi atau seperti apa, Bung Ais? Ya, ini kan sebetulnya bukan hanya di futsal ya, Bur. Di sepak bola juga pelan-pelan sebetulnya menurun. Iya.
Thailand sebetulnya menurun di sepak bola, di futsal. Kalau dulu kan susah sekali kita mengalahkan Thailand ya. Sekarang beralih ke Vietnam kalau di sepak bola tuh. Betul, Kekuatannya Mas. yang paling menakutkan justru Vietnam. Ya, sepertinya sama. Generasi futsal sama sepak bola kan beda-beda tipis lah ibaratnya. Generasi sepak bola, generasi futsal Thailand tampaknya tidak sebagus saat di era-era terdahulu. Kalau di sepak bola apa namanya kita ingat dulu ada Kiati Suksinamuang, Worawut Srimaka ya, Canatip Songkrasin. Sekarang bisa dikatakan mereka tidak ada pemain-pemain yang punya nama sebentar besar itu. ya, Begitu Bung pun Ais ya. di futsal. Ya, regenerasi inilah yang saya pikir menjadi salah satu permasalahan di Thailand. Mereka tampaknya mulai kendur regenerasinya sehingga ya efeknya kalau regenerasinya turun ya efeknya prestasi pun akan turun. Itu yang mungkin terjadi di Thailand ya, kenapa mereka penurunan yang signifikan. Ditambah lagi Indonesia juga dalam beberapa tahun terakhir grafiknya naik terus. Kita kan dari sebelumnya beberapa tahun lalu kita nyaris mengalahkan Thailand di SEA Games kalau nggak salah ya. Di final AFF kita hanya Bung Ais yang kalah apes itu ya. Ya udah menang 2-0. Iya, kalah apes ya di menit-menit akhir ya. Di menit terakhir bulan 2 ya. Betul. Ya artinya kan dari situ udah kelihatan tuh bahwa Indonesia tuh walaupun belum juara saat itu udah mulai bisa menyaingi Thailand. Walaupun di tahun kalau kita bicara futsal di 2000-an kita bukan apa-apa lah. Jauh kita dibanding Thailand lah. Bahkan masih pemain Jangan profesional. Betul, Pemain jangan bola, kan kita Bung Ais, bermimpi masuk ke Piala Asia untuk lolos atau menang di AFF aja susah gitu, sama Vietnam aja kita juga susah. Tapi sekarang dengan grafik yang meningkat, Thailand sekarang udah, kalau menurut saya Thailand udah lewat loh, udah lewat. Kita levelnya udah bukan Thailand lagi, Jepang sekarang. Jepang itu luar biasa, artinya sebetulnya ya kalau kita bicara sukses ini jadi pelajaran buat olahraga lain, terutama buat sepak bola. Buat PSSI lah. Ya walaupun futsal di bawah naungan PSSI, tapi kan bisa dikatakan kinerjanya lebih kepada kinerja FFI ya, Federasi Futsal Indonesia. Apa yang dilakukan oleh FFI dengan regenerasi pemain bagus, kompetisinya jalan bagus, kemudian juga kompetisi kelompok umurnya juga jalan bagus dan banyak kompetisi-kompetisi yang digelar swasta. Hasilnya kita bisa lihat bahwa tanpa naturalisasi pun pemain-pemain Indonesia bisa bersaing di Asia. Bahkan nyaris kita juara Asia. Tanpa pemain naturalisasi, tanpa drama-drama, tanpa yang bisa dikatakan ya inilah. Nggak ada konflik yang yang seperti drama Korea lah. Dan hasilnya bisa bagus. PSSI harus belajar dari situ. Nah, Bung Ais, terakhir nih kan FFI juga lagi bidding untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2028 dengan ngelihat antusiasme besar kemarin di Piala Asia Futsal, terus juga arenanya oke, pemainnya juga penuh semangat. Ini ada nggak kans kita jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 nih, Bung Ais? Ya bisa lah, bisa. Apalagi kan nanti FFI biddingnya nggak sendirian kan, pasti didampingi oleh PSSI. Dan PSSI kan kita tahu Pak Erick Thohir, PSSI sekaligus Menporanya juga ini dekat kan dengan orang-orang FIFA. FIFA ya benar-benar. CF sama Gianni Infantino kan. Yang mudah-mudahan kita lah lobby-lobby dari situ bisa. Apalagi kita punya pengalaman bagus di Piala Asia ini dengan gemerlap sekali. Bahkan AFC baru mengakui bahwa final Indonesia Iran kemarin merupakan final terbaik sepanjang sejarah Piala Asia. Artinya bukan hanya dari segi tontonan saja yang luar biasa, sampai adu penalti, sampai bales-balesan, penonton pun luar biasa. Ini yang membuat tentu akan jadi pertimbangan sendiri, karena biar bagaimanapun FIFA kan pasti akan menunjuk siapa negara yang siap, siapa negara yang paling antusias gitu. Yang mereka tentu ingin turnamennya itu gemerlap lah, antusiasnya luar biasa, dan itulah Indonesia. Saya pikir bisa lah dengan apalagi kita masuk final, udah bisa ya. Jadi hadir ya Bung Ais nanti di Indonesia Arena tahun 2028 ya Bung Ais ya?
Amin, amin. Ya Bung Ais, terima kasih banyak atas informasinya yang udah berbagi sama kita. Selamat pagi Bung Ais, Selamat pagi, Bung Ais. Terima kasih beraktivitas banyak. kembali. Assalamualaikum, Bung Salam Ais. Terima olahraga. kasih banyak. Salam olahraga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.